Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Andre, pimpin doanya, nak. Siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, baik, sebelum kita mulai, mari kita mengaji terlebih dahulu. Giliran siapa lagi yang mengaji? Andre dan Rizka. Oke, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول وباليوم الآخر وما يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Shadaqallahul azim. Nah, silakan Caca untuk memimpin lagu. Ya, kita berdiri, semuanya berdiri, nak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Merdeka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya, baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Ketua kelas Sandre, siapa yang tidak hadir hari ini? Angga dan Aleida, apa kabarnya? Angga, Aleida izin. Oke, Aleida izin ya. Nah. Ya. Berarti ada 2 orang temanmu yang hari ini izin dan sakit ya. Nah, kita doakan bersama semoga teman yang sakit cepat diberi kesembuhan dan amin ya. Dan Ananda yang hari ini hadir itu semoga tetap sehat dan jaga kesehatannya karena sekarang ini musim penghujan ya nak. Ya, Baik. Nah, sebelum memulai, Ibu mau tanya dulu apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Nah, baik. Semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan pagi? Sudah. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Mari, sebelum belajar, mari kita ice breaking dulu. Ayo berdiri semuanya. ice breaking. Ya, Ibu mau lihat konsentrasinya dulu. Kalau Ibu bilang pagi, berarti Ananda tepuk 1 kali. Ya, kalau Ibu bilang siang, berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuk malam, berarti tidak bertepuk karena malam hari itu waktunya orang tidur. Bisa kita coba? Bisa. Pagi, pagi, siang, pagi, malam. Ya, sekali lagi, malam, pagi. Nah, berarti ada 1 orang yang tidak konsentrasi ya. Oke, sekali lagi kita coba. Pagi, siang, siang, pagi, malam. Oke, konsentrasi semua ya. Nah, silakan duduk kembali. Ya. Nah, baiklah Nanda semua. Hari ini kita akan masuk ke subbagian materi baru. Tetapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, Ibu mau bertanya dulu. Masih ingatkah pembelajaran yang kemarin? Masih. Tentang apa pelajaran yang kemarin? Wilayah dan tata ruang. Nah, siapa yang masih ingat pengertian dari wilayah? Tunjuk tangan. Ya, oke, Wawa dulu tuh ya. Apa Wawa? Oke Bu, jadi wilayah itu adalah Bu daerah yang menunjukkan ciri khas tersendiri yang biasanya tuh bisa dibedakan dengan daerah lainnya. Oke, dia punya ciri khas tersendiri. Apalah? Ada pendapat lain, Rizka? Sama. Oke, jadi yang dikatakan wilayah itu adalah daerah yang mempunyai ciri khas tersendiri yang bisa membandingkan atau kita bandingkan dengan daerah lainnya. Ya. Nah, di wilayah kemarin ada berapa jenisnya nak? 5. Nah, apa saja wilayah yang 5 itu? Ada Formal, fungsional, kemudian perencanaan, pesisir, dan administrasi politik. Oke, masih ingat ternyata ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wilayah desa ya. wilayah. Kita belajar tentang desa lagi.
Oke. Analisis dan pengaruh. Jadi catatan kan, kalau di LKS juga bisa. LKS halaman 42. Ya, baiklah Nanda, materi kita hari ini tentang pengembangan wilayah desa, di mana tujuan pembelajarannya yaitu Ananda bisa menganalisis pengembangan wilayah desa dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Ya, nah sekarang Ibu mau tanya terlebih dahulu. Di judul di atas adalah tentang wilayah desa, ya. Nah, wilayah desa ini kira-kira masuk ke jenis wilayah apa? Administrasi politik. Administrasi politik. Kenapa ini bisa bilang administrasi politik? Karena sudah diatur di dalam undang-undang. Iya? Ya. Iya. Karena administrasi politik itu artinya adalah wilayahnya yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, wilayah desa ini merupakan salah satu contoh dari wilayah administrasi politik. Nah, oke, baik, untuk metode pembelajaran kita hari ini, yaitu kita memakai metode pembelajaran problem based learning. Artinya Ananda nanti dituntut untuk bisa berdiskusi bersama, menjelaskan mengenai masalah apa saja yang terlihat dalam pengembangan wilayah desa, ya. Nah, nanti kita berdiskusi. Nah, sebelum itu, Ibu akan menayangkan video terlebih dahulu. Keindahan bumi Minangkabau yang mengagumkan menjadi magnet tersendiri bagi desa wisata Seribu Gonjong. Warisan budaya hingga tata letak pemukiman yang dihiasi persawahan dan perbukitan berhasil memberikan perhatian para wisatawan. Seribu Gonjong atau Sarugo yang berarti surga merupakan jajaran rumah yang beratap gonjong. Sejajar beraturan menghadap ke arah barat yang berarti juga menghadap ke arah kiblat. Gonjong yang dimiliki pada setiap rumah berjumlah 5 yang bermakna rukun Islam. Keistimewaan seni dan budaya yang kental mencerminkan kelestarian tradisi adat istiadat yang menjadi nilai tambah pesona dari Sarugo. Hamparan pepohonan siang berulang ombak yaitu jeruk manis khas Sarugo merupakan salah satu primadona yang mampu memperkuat perekonomian warga desa. Cuman yang limau disuliki itu manis kan? Iya kan? Itu porokan.
Menjaga kebersihan menjadi kunci pokok demi terpeliharanya rasa aman dan nyaman. Kreativitas tanpa batas, pengembangan produk ekonomi kreatif lokal, memperkuat daya tarik wisata desa. Keramahan, kehangatan, dan keceriaan yang terpancar dari setiap warga membuat setiap orang yang singgah enggan meninggalkan Sarugo. Mengabadikan setiap momen yang tercipta menjadikan cerita tersendiri bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Betapa indahnya pesona keberagaman Sarugo. Desa adat Bumi Minangkabau, Desa Wisata Seribu Bonjol, 50 desa wisata terbaik, Desa Wisata Indonesia Bangkit, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Ya, baiklah Nanda, dari video yang Ibu tampilkan, kira-kira apa yang Ananda bisa lihat dari videonya? Tentang apa? Tempat wisata. Kemudian apa lagi? Ada istiadat. Kemudian apa lagi? Rumah adat. Nah, di sini di video yang Ibu tampilkan itu sebenarnya menceritakan satu desa yang terdapat di Kabupaten 50 Kota, yaitu nama desanya Sarugo, ya. Sarugo ini terletak di Kecamatan Gunung Omeh, ya, di Suliki, ya. Nah, kira-kira itu kan Desa Sarugo. Nah, siapa yang tahu apa sebenarnya itu desa? Desa Tanah kelahiran. Iya, betul sekali. Ada pendapat lain, Faza? Awawa? Oke Bu, jadi desa itu bisa dikatakan yaitu daerah yang secara administrasi di bawah kecamatan yang dikepalai oleh kepala desa. Iya, benar sekali Wawa. Jadi desa itu dia merupakan daerah administrasi di bawah kecamatan yang dikepalai oleh kepala desa, ya. Nah, jadi tadi Ananda sudah lihat, sudah saksikan video bagaimana penduduknya, ya, mata pencarian penduduknya di Desa Sarugo, keramahannya, kemudian kekentalan adat budayanya. Ya, benar? Nah, benar. Nah, kemudian apa yang nampak dari ciri-ciri kampung Sarugo itu tadi? Pertama dia bersih. Kedua apa lagi? Ada adatnya masih kental. Adatnya masih kental. Ya, asap apa? Asri. Sawahnya banyak. Kemudian apa lagi? Sejuk. Dia masih agraris karena banyak sawah. Udaranya terlihat sejuk. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari desa yang Ananda tonton dari video yang Ibu tayangkan. Nah, untuk lebih pahamnya mengenai desa, mari lihat PowerPoint yang telah Ibu siapkan. Baiklah Ananda semua. Sebelum Ibu masuk ke desa, kira-kira apa manfaat kita belajar tentang desa? Siapa yang tahu? Ya, Najwa, apa? Jadi Bu, manfaat kita untuk belajar tentang pengembangan wilayah desa ini Bu, kita bisa lebih tahu tentang kehidupan kita dan sekitarnya. Dan kita kan tinggalnya di desa nih Bu. Kita biar lebih tahu ciri-ciri lingkungan kita dan sekitarnya, potensi desa yang kita tempati, gitu Bu. Iya, benar sekali. Aplaus untuk Wawa. Nah, kalau ada pendapat lain? Ya, Fikri. Apa Fikri?
Agar kita tahu dengan desa kita sendiri, Bu. Ya, iya, bagus. Nah, mantap kita belajar desa agar kita lebih mengenal wilayah desa tempat kita tinggal sendiri. Nanti Ananda diharapkan 10-15 tahun yang akan datang akan menjadi, Ibu berharap di lokal ini, di 12F7 ini akan lahir pemimpin ya. Amin. Nah, sekurang-kurangnya dulu pemimpin untuk desanya masing-masing. Nah, kalau kita sudah tahu tentang desa kita, tentang tentang ciri-ciri khasnya, maka nanti akan lebih memudahkan menjalankan program yang akan kita buat. Nah, bisa dipengerti? Bisa. Nah, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, Ibu ulangi lagi. Tujuan kita dari pembelajaran ini adalah nanti Ananda bisa mampu menganalisis pengembangan wilayah, desa, dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan, di mana indikatornya nanti ini ada Ananda bisa memahami pengertian desa, paham karakteristiknya, bisa menjelaskan unsur-unsurnya, dapat mengidentifikasi potensi desa, dan dapat mengklasifikasikan desa, dan terakhir dapat menjelaskan pengembangan desa. Kita lanjut itu tentang pengertian desa. Nah, desa itu sebenarnya dia berasal dari bangsa Sangsekerta ya, yang artinya diambil dari kata desi, di mana kata desi ini merupakan artinya adalah tanah kelahiran atau tanah tumpah darah ya. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Nah, nomor 22 tahun 99, desa itu adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus masyarakat setempatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di bawah kabupaten. Nah, sedangkan menurut pakar geografi Bintarto, desa itu adalah suatu perwujudan yang ditimbulkan dari unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, budaya, serta memiliki hubungan timbal balik. Ya, nah itu mengenai pengertian dari desa. Nah, selanjutnya kita lihat karakteristik desa atau ciri-ciri dari desa. Nah, yang pertama itu kehidupan masyarakatnya erat dengan alam. Iya? Iya. Karena masih tergantung dengan keadaan iklim, misalnya curah hujan. Ya. Yang kedua, tentang struktur perekonomiannya masih bersifat agraris. Agrar, ya itu petani ya. Banyak yang masih berkebun, ke sawah. Nah, yang ketiga, pertanian sangat tergantung juga pada alam atau cuaca tadi. Nah, yang keempat, desa itu merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja ya. Lanjut dia, hubungan masyarakat desanya berdasarkan sifat kekeluargaan atau disebut juga dengan Gemeinschaft ya. Selanjutnya, perkembangan sosialnya relatif lambat serta kontrol sosialnya ditentukan oleh moral dan hukum internal. Artinya masih terkait dengan hukum adat istiadat. Dan terakhir, norma adat, norma agama ia masih kuat. Nah, next Bima. Selanjutnya, apa yang terdapat di desa? Nah, yang terdapat di desa itu ada 3. Pertama itu ada daerah, berarti yang ditempati. Yang kedua ada penduduknya, masyarakatnya, atau orang yang menghuni daerahnya. Yang ketiga tata kehidupan, aturan yang mengikat warga setempatnya, baik aturan agamanya maupun aturan adat istiadatnya. Next Bima.
Nah, selanjutnya potensi desa. Potensi desa ini dibagi atas dua, ada potensi fisik ya. Yang pertama itu dan ada potensi non fisik. Nah, potensi fisik berupa ada tanah, air, ada juga flora, cuaca, fauna. Sedangkan yang potensi non fisiknya berkaitan dengan masyarakatnya, kemudian juga dengan lembaga yang ada di desa dan juga aparatur desa. Next, Bima. Nah, lanjut ke klasifikasi desa, pengelompokan desa. Dia dibagi atas 5, ada berdasarkan potensinya. Potensi ini dilihat dari jenis tanahnya, kesuburan tanahnya. Ya, ada yang menempati potensi desanya tinggi, itu berarti jenis atau kesuburan tanahnya sangat tinggi. Kemudian ada berpotensi sedang, itu dia tanahnya agak subur, dan berpotensi rendah berarti tanah yang ada di desanya itu tidak subur. Nah, yang kedua, klasifikasi desa itu ada berdasarkan perumusan kebijakan pembangunan. Ada desa cepat berkembang, dan ada juga desa yang tertinggal. Nah, apa yang dikatakan cepat berkembang? Cepat berkembang itu artinya desanya itu berada atau dekat dengan kota, sehingga memudahkan interaksi warganya dan juga bisa memudahkan dalam penyaluran distribusi barang dan jasa. Nah, yang kedua ada berdasarkan berkembang. Berkembang itu tidak lagi desanya itu terfokus pada agraris, tetapi mungkin di desa itu sudah ada sektor lain seperti ada industri misalnya. Ya, yang ketiga ada berpotensi yang ketiga ada desa tertinggal. Ya, yang tertinggal ini artinya desanya ini tidak memiliki kemampuan sumber daya alam yang cukup dan sumber daya manusia yang terbatas. Ya. Selanjutnya yang ketiga berdasarkan mata pencarian, desa itu dikelompokkan atas 3. Ada agraris, artinya mata pencarian dominannya itu sebagai petani. Yang kedua itu desa nelayan. Nelayan itu artinya desanya berada di pinggir pesisir pantai. Nah, mata pencariannya tentu nelayan. Nah, yang ketiga ada industri. Nah, industri itu dia mungkin bermata pencarian sebagai industri. Nah, di kita misalnya di ketinggian di daerah tempat kita itu seperti batu bata, industri batu bata, ada industri mengainam dan lain-lainnya. Nah, yang keempat dia berdasarkan luas wilayahnya, terbagi atas 5, ada wilayah 5 ya, ada dari desa terkecil, kecil, sedang, besar, dan terbesar. Apa bedanya? Ini tergantung dengan luas wilayahnya. Kalau yang dia menempati wilayah desa terkecil berarti luas wilayahnya hanya berkisar 2 kilometer saja. Dan kalau yang terbesar itu menempati wilayahnya lebih dari 10 kilometer. Nah, terakhir klasifikasi desa itu berdasarkan jumlah penduduknya. Ada desa terkecil, kemudian kecil, sedang, besar, dan terbesar. Nah, kalau desa terkecil itu jumlah penduduknya dia ada 800 jiwa ya. Kemudian kalau yang terbesar itu dari 800 sampai 1.600 jiwa. Nah, dan yang paling besar itu lebih dari 3.200 jiwa. Nah, selanjutnya slide terakhir Bima. Nah, masuk kita ke perkembangan desanya. Ya, perkembangan desa itu dibedakan atas
Dua, ada perkembangan berdasarkan tingkat kemajuan, di mana nanti ada desa mandiri, ada desa berkembang, ada desa tertinggal. Dan kedua, berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan wilayahnya dibedakan pula atas tiga. Ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan desa ini, kita kemarin Ibu sudah atur Ananda itu mengelompokkan Ananda menjadi 6 kelompok. Dan alhamdulillah Ananda sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, sekarang tugasnya berkelompok Ibu bagikan LKPD-nya. Nanti Ananda diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD dan dibuatnya. Sudah bawa karton semua kan? Sudah bawa. Ya, terima kasih. Ibu bagikan ini, kemudian Ananda jawab pertanyaannya. Kelompok 1 dari mana? Desa Mandiri dari Aini ya. Kelompok 2 Rizka ya. Berkembang. Kita butuh garis. Kelompok 3 desa tertinggal. Kelompok 4 ini swadaya. Dan kelompok 5 sini ada desa swakarya. Terakhir Berarti yang ini soalnya berarti ya, tulis di sini. di sini dikerjakan ya. Ibu. Nah, Gimana caranya? silakan Ananda diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan jawaban yang ada di LKPD masing-masing kelompok. Setelah nanti selesai, Ananda Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Bisa dimengerti? Bisa. Kalau tidak paham, silakan nanti bertanya. Nah, silakan dimulai, dibuat di kertasnya nama kelompoknya dan anggotanya. Baik, Bu. Iya. Di dalam kartonnya ya, Nak. Dalam kartonnya ditulis. Satu aja lah, bikinnya besar-besar. Desa Kita kelompok 6 kan? judul buat desa mandiri. Tidak. Pengertian desa swasembada. Nah, sumber belajarnya Ananda bisa cari melalui buku cetak kita, kemudian bisa Ananda cari melalui Google ya. Nah, bisa juga dari media dan bahan ajar yang sudah Ibu kirim sebelumnya. Ya. Swasembada. Ya, ini kan desa yang sudah Oke, punya Ibu ada ini. menggunakan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Ya, ini boleh. Terus ciri-ciri desa swasembada. Bagikan aja. Ini. Nah, nanti Ibu akan lihat ya hasil penilaian Ibu ini kan terdiri dari observasi diskusinya. Ya. Fikri cari apa? Gak usah digaris, biarkan aja.
Kalau untuk giginya, harus simetris antara siku di situ. Boleh kau Ciri-cirinya aja, isi aja. Pengertian desa. sudah mampu, sudah. Berarti desa yang sudah mampu dan mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara semua potensi bawah ada samping. sampai ujung ini asal ujung kan kan nah bisa iyalah itu nah itu
Anggotanya aja lagi, tinggal anggotanya. Anggota kelompok, nama anggota adik. Warna merah lagi, mau? Yang itu enggak apa? Ya, ini lagi. Nah, Cecep bantu. Tantangan buku. Ano mo? Nggak bisa itu.
Kemudian ke pulang masuk mereka tuh awak. Iya, iya udah masuk. Memang kita belajar geografi. Ya, boleh. Aku belajar. Ya aja lah. Tidak buat tulisan. Ibu, kan Nggak apa. Atau dede aja lah. Oh, mau video ibu. Pengertian dulu kak. Pengertian bisa tertinggal kak. Kan ya buku aja kak. Apa banyak? Berapa kak? Ya, sudah HP ya. Jadi satu tinggal. Ini nih ada di sini. Buka ini taruh. Ini kolang lah dia. Enggak dia. Mulai dulu. Soal tuh. Bisa. Ini apa nih? Bisa tertinggal. Tertinggal adalah jawabannya. Langsung jawab aja gimana? Bisa tertinggal adalah Satu guna. Enggak, iya deh. Apa yang di dalam buku aja? yang dalam buku aja. Ada yang ibu kirim bahan ajar ibu lanjut. Tapi yang dalam buku aja lah. Biasa mandiri kok ikut sigo cirinya kan. Kok ikut nggak usah bu, desa sambada kok nggak usah. Yang adalah maju ini aja. Adalah desa maju yang ini. Apa itu? Bisa mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan Nggak boleh apa? Ciri-cirinya ambil siko. yang dikoi Ya, itu yang di Indonesia ini kan. Itu kan Bu, yang Indonesia ada kan desa Julukot. Ya, contoh desanya kok. Waktunya 8 menit lagi ya, Nak. Gagalnya dicari. Bantu mewarnai capena. Mana? Spidolnya kan mana? Solang lah kawan. Bodoh aja. Punya awa-awa aja. Nah, hitam-hitam. Ayah, ayah. Apa ya? Nah, gue kok.
Desa. Biru dipakai ya. Ya, ganti-ganti warnanya. Kasih warna salin de Wilda sih kok. Itu kan ya kok pengertian nah warna itu kebeko ke warna merah dijual menebalkan geser-geser harian situ Wilda sih kok. Bali termasuk desa mandiri nggak Bu? Ya. Ya kan Bu? Iya. Kalau di Indonesia yang mana juga Bu? Mana itu? Dari desa Juluburi ke Goa. Itu apa contoh anak Bu? Iya, kan itu Pak yang di Indonesia ini. Vincent. Berapa kelompok lagi yang belum siap? Sedikit lagi ya. Nama kelompok sudah buat kah? Cepat warnain nggak usah lah warnai lo apa bikonya aja. Contohnya itu desa mandiri Jombe. Lalu Dah? Oke. Iya. Di bawahnya aja bikin kalau nggak muat lagi. Ini nih ada sama Bima nih. Bima. Ada juga cek dulu.
Tapi itu hitam tuh isinya. Boleh 3 kelompok tampil. Ya, nanti bilang kami dari kelompok desa berkembang yang beranggotakan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nanti bilang kami dari kelompok desa tertinggal akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana kami beranggotakan atas. Sebutkan namanya. Ya, nanti bilang kami dari kelompok desa swadaya akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana kami beranggotakan ini. Ini masih berjuang ya, Bu. Ini udah, Bu. Ya, oke. Mana, Bu? Kira-kira gimana, Bu? Nanti sampai. Lah, bukan jangan kau bukan kami dari desa Swainya aja langsung. Nggak usah. Kan kelompoknya udah ibu kasih nama-nama tiap kelompoknya. Swadaya. Ya ibu pilih aja 3 kelompok ya. Oke, 2, 3 lah ya. Oke. Akbar duduk bar. Ya, kalau ibu sudah bilang nanti sudah siap semua, sudah jawabannya ya. Tuh ibu tunjuk aja nanti perwakilannya 3 kelompok tadi. Sudah ada yang siap Ananda semua? Sudah. Ya, siapa yang mau duluan tampil Kak? Oke, kelompok dari Swasembada. Silakan tampil. Yang kelompok lain silakan mendengar. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan bertanya ya. Poin fokus tutup. Rapi. Atau Niko di sini, sebelah sini, dekat bawah. Biar saja. Nah, sebelah bawah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, yaitu nama kelompok kami yaitu tentang Desa Swasembada. Nah, anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, Nazwa Wahyuni,
Saya Muhammad Ridho. Saya Hanifah Ramadan. Nah, di sini kami kelompok 6 membahas tentang desa swasembada. Untuk itu, pertama teman-teman bisa lihat di sini pengertian dari desa swasembada, yaitu yang akan dibacakan oleh Ridho. Pada Ridho disilakan. Ridho. Pengertian desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Nah, jadi suatu pengertian dari desa swasembada itu bisa kita lihat desa yang sudah mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Nah, misalkan bisa teman-teman lihat nih di sekitar kita. Misalkan ada di ketinggian kan desanya udah mampu nih untuk mengembangkan potensi yang dia miliki gitu, seperti dia bikin batu bata, cetak batu bata. Nah, dan di Purwajaya ada bikin pabrik tahu kan, ada tempe, nah seperti itu. Terus selanjutnya ciri-ciri dari desa swasembada yang akan dibacakan oleh Niko. Pada Niko bisa. Ciri-ciri desa swasembada adalah ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat luar. Kedua, melakukan keterhubungan barang dengan wilayah lain. Tiga, kemampuan untuk saling mempengaruhi penduduk wilayah lain. Nah, jadi di sini ada 3 ciri-ciri utama dari desa swasembada. Yang pertama perlu pertama sekali kita garis bawahi, yaitu ditandai dengan kemampuan satu masyarakat di wilayah tersebut untuk mengadakan interaksi dengan masyarakat di luar wilayahnya sendiri. Itu garis bawah bisa kita itu desa swasembada, bisa kita lihat dengan masyarakatnya yang udah mampu untuk melakukan interaksi dengan masyarakat luar. Nah, selanjutnya contoh wilayah desa swasembada yang ada di Indonesia kami ambil dari Desa Wonoayu, Kecamatan Wajah, Kabupaten Malang. Mengapa demikian? Karena desa ini menjadi penyokong kebutuhan daging sapi terbesar secara nasional, yaitu sebanyak 87%. Nah, kalau contohnya di sekitar kita nih, seperti yang Wawa sampaikan tadi, ada yang di daerah ketinggian dan ada yang di daerah Purwajaya. Yang kalau di ketinggian itu kan ada pabrik batu bata. Nah, sedangkan kalau yang di Purwajaya itu tuh ada masyarakatnya menghasilkan pabrik tahu, pabrik tempe, seperti itu. Nah, jadi sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau opininya tentang kelompok kami? Ada? Oke, tutup aja. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang desa swasembada. Semoga apa yang kami sampaikan bisa teman-teman pahami. Cukup dari itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok swasembada. Oke, selanjutnya kelompok Zahra. Nah, pegang berdua. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Desa Swadaya yang mendapatkan saya sendiri Tara Putri. Saya Wilda Saya Faradrian. Saya Gilang Pranata. Saya Dwi Eda Sangka. Baiklah, pengertian dari desa swadaya yang akan dibacakan oleh Wilda. Pada Wilda, silakan. Pengertian desa swadaya adalah desa suatu wilayah desa yang masyarakatnya sebagian besar memenuhi kebutuhan dengan cara
mengadakan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar. Proses kemajuannya sangat lambat karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain, bahkan tidak sama sekali. Jadi desa swadaya itu suatu wilayah desa yang masyarakatnya memenuhi kebutuhan dengan cara menghasilkan kebutuhan itu sendiri. Selanjutnya ciri-ciri desa swadaya yang akan dibacakan oleh Zahra. Selanjutnya, ciri-ciri desa swadaya. Yang pertama, biasanya akses jalan menuju desa itu cukup sulit. Yang kedua, penduduknya tidak padat, hanya beberapa kepala keluarga saja. Yang ketiga, hampir semua penduduknya bermata pencaharian homogen, yaitu bersifat agraris. Yang keempat, masyarakat masih sangat tradisional dan bersifat tertutup. Yang kelima, sarana dan prasarana penunjang di desa masih sangat kurang. Yang keenam, belum ada teknologi yang masuk dan tingkat pendidikan yang masih sangat rendah. Jadi ciri-ciri dari desa swadaya itu masih sulit untuk diakses dan masih tertutup. Selanjutnya, wilayah di Indonesia yang terdapat desa swadaya yang akan dibacakan oleh Gila. Salah satu desa yang termasuk kategori swadaya ialah desa Konekes. Desa ini terletak di Kecamatan Kewigamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang didiami suku Baduy. Jadi kami mengambil wilayah di Indonesia yang terdapat di desa swadaya, yaitu di desa Kanekes yang berada di Banten. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ini cukup? Ya, silakan. Ya, silakan Mama. Terima kasih kelompok 4. Di sini kelompok 4 tadi menyebutkan desa swadaya tersebut dengan cara memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Maksud dari mengadakan sendiri itu apa sih? Jadi kayak apakah dia yang menghasilkan suatu barang atau bagaimana? Cara mereka menghasilkan kebutuhan yang dimaksud oleh kelompok itu bagaimana? Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan sendiri itu yang seperti dijelaskan di ciri-ciri tadi kan jalannya sudah diakses gitu. Jadi mungkin yang bahan-bahan kebutuhan itu dari dalam gitu, nggak ada yang dari luar gitu. Jadi memenuhi dari dalam desa aja. Kemudian dengan cara mengadakan sendiri. Maksud mengadakan sendiri itu cuma mencari di dalam desa aja ya. Mengambil dari dalam desa. Iya. Ada di luar. Berarti mereka mengambil emang yang ada di daerah mereka sendiri. Bahkan dia membuat tunjuk salju dia dari daerah sendiri yang menghasilkan harinya Dan kekayaan alam daerah tersebut. Terima kasih Lah. Apakah masih ada yang bertanya? Cukup. Baiklah, itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus buat kelompok swadaya. Nah, masih ada kelompok yang mau tampil, kelompok Rizka. Ya lah, ini terakhir nanti ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Desa Berkembang akan membacakan hasil presentasi kami. Pengertiannya akan dibaca oleh Gia. Pengertiannya
Desa berkembang atau desa Badia merupakan desa potensial yang nantinya mampu menjadi desa maju. Lalu lanjut kepada ciri-cirinya yang akan dibacakan oleh Rizka. Baiklah, ciri-ciri desa berkembang salah satunya memiliki potensi sumber daya yang memadai, seperti ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan, namun belum dapat untuk mensejahterakan masyarakat desa. Desa berkembang memiliki IDM kurang lebih 0,7072 dan besarnya sekitar 0,5989 dan itu tercatat pada tahun 2022. Lanjut kepada contoh-contoh desa berkembang yang akan dibacakan oleh Sani. Contoh wilayah desa berkembang di Indonesia. Satu desa Merahat, Kabupaten Mamuju Kerto. 2. Desa Rejoso Kidul, Kabupaten Pasuruan. 3. Desa Kedung, Kabupaten Tangerang. 4. Desa Lampurah, Kabupaten Jeneponto. Nah, hanya itu hasilnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, cukup. Pas, oke. Pas, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kelompok lagi ya, tinggal. Ini silakan. Semua ini. Ya, ini. Sampai bel habis lagi. Kayaknya bunyi 2 kali itu habis. Baiklah teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok mandiri yang beranggotakan ada 6 anggota. Saya sebagai moderator ini. Saya Fendi. Yang pertama pengertian dari desa mandiri yang akan dibacakan oleh Tasya. Pada Tasya disilakan. Pengertian desa mandiri yaitu desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar warganya secara mandiri dan berkelanjutan. Ini berarti desa memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya alam, manusia, dan ekonomi secara efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi pengertian dari desa mandiri ini yang pertamanya adalah dia mampu mengelola sumber daya alamnya, manusia, dan ekonominya secara efektif. Kemudian ciri-ciri dari desa mandiri akan dibacakan oleh Sasa. Sasa disilakan. Ciri-ciri desa mandiri: 1. Ketersediaan dan akses pelayanan dasar yang memadai. 2. Infrastruktur yang baik, aksesibilitas yang tidak sulit, serta pelayanan umum yang bagus dan penyelenggaraan pemerintah yang sudah sangat baik. Nah, terakhir contoh dari desa mandiri yang akan dibacakan oleh Nisa. Pada Nisa disilakan. Contoh dari desa mandiri: 1. Desa Jumlobori, yaitu adalah kedua. 2. Desa Ledaya, yaitu Kabupaten Dompi. 3. Desa Berdawa, Kabupaten Malang. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami desa mandiri. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya. Jika tidak ada yang mau bertanya, kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terakhir tadi tampil kelompok desa mandiri. Ya, terima kasih atas presentasi yang telah Anda sampaikan.
Hasil presentasinya itu bagus semua ya, sudah seperti yang Ibu harapkan. Nah, mungkin untuk kedepannya kelompok yang lain agar lebih kompak lagi dalam berdiskusi, kemudian menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, itu. Nah, kira-kira dari kelompok kita semua yang sudah tampil, apa kesimpulan yang Ananda ambil dari materi hari ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Wawa, silakan. Kesimpulannya, Bu. Iya. Nah, setelah kami belajar tentang perkembangan desa ini, Bu, kami tahu, Bu, ternyata desa ini, Bu, banyak juga macamnya, Bu. Kita ada desa mandiri, ada desa berkembang, dan tadi kami sebagai kelompok yang tadi ada desa swasembada. Nah, jadi setelah kami belajar tentang perkembangan desa ini, Bu, pertama kami tahu tentang berbagai macam jenis desanya. Ya. Juga kami tahu potensi-potensi apa saja sih yang ada di desa, terus ciri-ciri apa aja sih, terus yang pasti itu kayak kami tahu, Bu, bagaimana cara kami sebagai generasi muda untuk melestarikan desa. Oke, luar biasa aja kesimpulan dari Wawa. Kita kasih aplaus untuk Wawa. Nah, bagaimana yang lain? Sudah paham? Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan Ananda soal asesmen formatif agar untuk bisa dijawab ya. Silakan dijawab di sini. Tolong Ibu Fahrul. Ini. Nah, dijawab dalam waktu lebih kurang 5 menit ya, karena soalnya enggak banyak. Ya, dijawab di sini semua, karena di sini sudah ada nama dan kelasnya. Isi aja. Ada yang belum dapat, Ananda?
Sudah? Bagi yang sudah silahkan dikumpul ya. Ya, silakan bagi yang sudah siap dikumpul ke depan. Nah, jawab aja, silang aja. Ya, udah siap semua? Ya, sudah siap semuanya ya? Sudah? Sudah, oke. Baik, terima kasih telah Anda sudah menjawab soal asesmen formatifnya. Nah, rasanya ototnya sudah mulai tegang kembali, Kendor. Mari kita ice breaking terlebih dahulu. Berdiri di dekat kursinya masing-masing. Ayo Laila dan Rizka pimpin ice breaking-nya di sini di dekat Ibu. Arif geser ke sana dikit deh. Yang mana ice breaking-nya? Yang kita ice breaking 1 ditambah 1 ya. Siap semua? Siap. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sekali lagi. Ya, yang masih belum kompak ya, sekali lagi nak. Oke, kita ulang kembali. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2.
2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Wah. Sudah rileks kembali tangan dan kakinya? Sudah. Nah, sebelum kita berakhir, Ibu mau tanya dulu bagaimana perasaan Ananda mendapat materi tentang pengembangan desa. Nah, sangat oke. Jawabannya bisa kita tempelkan di depan ya. Tolong bantu Ibu sebentar. Lengkap dia. Nih, yang di bawahnya. Tolong Rida dibagikan kertas notnya itu yang berwarna. Bisa. Ya, satu suara. Terserah saja. Kurang. Oh iya, bisa ya. Bisa lah. Bisa kan? Bisa lah. Ini ada perasaan ya. Enggak, bentar. Kurang agang itu miring nih. Ya, silakan ditulis di kertasnya dengan emoticon ya, Nanda. Allah. Boleh dengan kata-kata, boleh dengan emoticonnya ya. Boleh senyum, boleh apa? Ya, sudah dapat semua? Nah, bagi yang sudah, silakan ditempel ke depan ya. Kasih Rida. Boleh. Tidak boleh. Nah, sekarang tempel ke depan.
Pak ni oke puyo. Ini oke puyo. Ya, kalau sudah silakan duduk kembali. Ya, masih ada yang belum menempel? Dah? Sudah semua? Sudah. Dah. Setelah Ibu lihat ternyata semua perasaan Ananda menyatakan senang, kemudian ada seru dan ada menyenangkan. Nah, betul-betul senang? Senang. Oke, terima kasih. Love you ya. Nah, baik. Nah, Ibu mau tanya sebelum kita berakhir, bagaimana, ada enggak kesulitan yang Ananda dapatkan selama proses pembelajaran, selama diskusi dengan temannya? Kalau ada, silahkan angkat tangan. Oke, tidak ada. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu minta sarannya bagaimana untuk pembelajaran yang selanjutnya. Maunya seperti apa? Silakan angkat tangannya. Ya, apa? Mungkin nanti kita ada game-game tertentu Bu, biar bisa nanti seru-seruan lagi Bu. Oke, nanti kita adakan game di pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi tentang kota lagi. Setelah Ananda belajar desa, nanti minggu depan kita akan belajar kota. Silahkan di rumah Ananda baca bahan bacaan kota dan sumber bahan bacaan lainnya. Ya, bisa ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan jumpa minggu depan, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.